اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang bab Taharah, bab 3, dengan tema Semua bersih, hidup jadi nyaman. Berikut peta konsep dari materi Taharah. Pengertian Taharah secara bahasa dari bahasa Arab yaitu berarti suci atau bersih. Sedangkan secara istilah adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Yang akan kita bahas pertama adalah hadas dan cara menyucikannya. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara atau tata aturan hukum Islam. Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dubur atau anus dan kubul atau kemaluan. Kemudian menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Yang ketiga, hilangnya akal karena tidur, atau karena epilepsi, atau karena gila, atau karena mabuk. Kemudian, yang terakhir adalah bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim tanpa penghalang. Kemudian cara menyucikannya adalah dengan berwudu atau bertayamum apabila tidak ditemukan air untuk berwudu. Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Dan janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Sebab-sebab hadas besar diantaranya adalah yang pertama berhubungan suami istri, kemudian datang bulan atau haid bagi wanita, keluarnya darah nifas bagi wanita, atau setelah melahirkan bagi wanita, kemudian keluar mani, dan yang terakhir adalah sebab meninggal dunia. Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, atau apabila tidak ditemukan air, bisa diganti dengan bertayamum. Kemudian kita akan membahas tentang najis dan cara menyucikannya. Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, miras, atau minuman keras, kemudian anjing dan babi. Najis sendiri dibagi 3 macam, yaitu najis mukhafafah atau ringan, najis mutawasitoh atau sedang, dan najis mughalladhoh atau berat. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yaitu najis yang tergolong ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali hanya dengan ASI atau air susu ibu. Kemudian cara menyucikannya adalah cukup dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam jenis-jenis mutawasitoh adalah seperti darah, kemudian nanah, kotoran manusia atau binatang, muntah-muntahan, kemudian bangkai, dan minuman yang memabukkan. Dan najis ini
terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis mutawasito ainiyah atau biasa disebut dengan najis ainiyah adalah najis yang dapat diketahui dengan indera seperti warna atau bentuknya, kemudian baunya atau rasanya. Dan cara menyucikannya adalah dengan dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna atau bentuknya, kemudian baunya dan rasanya. Yang kedua adalah najis mutawasito hukmiyah atau biasa disebut dengan najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera seperti warna bentuknya, atau baunya, atau rasanya. Namun kita yakin najis tersebut ada, seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering. Maka cara menyucikannya adalah dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna atau bentuknya, baunya, dan rasanya karena tidak nyata. Yang terakhir adalah najis mughalladhah, yaitu najis yang tergolong berat. Dan ini bersumber dari anjing dan babi. Baik itu jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah, maupun bangkainya. Dan cara menyucikannya adalah dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Dan salah satunya harus dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara najis dan hadas. Yang pertama adalah najis. Ini berupa benda di luar tubuh. Contoh, air kencing, nanah, darah, termasuk darah haid, kemudian kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya. Kemudian pembagiannya adalah najis mukhaffafah, ada 3, najis mukhaffafah, najis mutawasito, dan najis mughalladhah. Dan cara menyucikannya adalah dicuci dan dibersihkan sesuai tingkatan najisnya. Kemudian hadas, ini berupa perbuatan atau tindakan. Contohnya adalah buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan atau dubur, tidur, kemudian mengeluarkan darah haid atau datang bulan, kemudian nifas, termasuk juga sebab melahirkan. Dan pembagiannya ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan cara menyucikannya ada 3, wudu, kemudian mandi wajib, dan tayamum. Sekarang kita memasuki pembahasan wudu. Kita dengarkan dulu surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Pengertian wudhu adalah sebuah ibadah ritual untuk menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air. Hukumnya wudhu wajib apabila hendak sholat, kemudian hendak tawaf di seputar Ka'bah. Kemudian hukum wudhu sunnah apabila hendak mengulangi wudhu untuk tiap sholat, menyentuh kitab-kitab syariah seperti kitab tafsir hadis, akidah, fikih, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, ketika akan tidur. Yang keempat, sebelum mandi dan janabah. Kemudian yang kelima, ketika marah. Yang keenam, ketika membaca Al-Quran. Yang ketujuh, ketika melantunkan adzan dan iqamah. Yang kedelapan, ketika akan berzikir. Kemudian yang ke-9 adalah ketika akan khutbah. Dan yang ke-10, ketika akan ziarah ke makam. Kemudian rukun wudhu yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat
mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Kemudian syarat sah wudhu yang pertama adalah Islam. Kemudian mumayyiz atau tamyiz, yang artinya adalah dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Yang kelima, tidak ada penghalang air sampai ke kulit. Kemudian yang keenam adalah mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah sebelum wudhu, kemudian membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsya atau membersihkan hidung dengan air, kemudian bersiwak, kemudian membasuh sela-sela kedua tangan dan kaki, kemudian meresapkan air ke jenggot apabila memiliki jenggot, membasuh seluruh kepala dan membasuh kedua telinga, kemudian membasuh masing-masing 3 kali dari anggota wudhu, kemudian mendahulukan yang kanan, kemudian membaca doa setelah wudhu. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur berupa apapun. Kemudian tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Kemudian hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, atau tidur yang nyenyak. Yang keempat, bersentuhan kulit antara pria dan wanita tanpa penghalang. Kemudian yang kelima adalah tersentuh kemaluan dengan telapak tangan maupun jari. Ini adalah tayamum. Dari surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Pengertian tayamum adalah bersuci dengan debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Rukun tayamum di antaranya adalah yang pertama niat, yang kedua menyapu muka dengan debu, yang ketiga menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, dan yang keempat adalah tertib atau berurutan. Kemudian sunah-sunah tayamum di antaranya membaca bismillah, kemudian memindahkan debu dari telapak tangan, yang ketiga, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Dan yang keempat, membaca doa. Sedangkan yang membatalkan wudhu diantaranya adalah melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Kemudian, semua hal-hal yang membatalkan wudhu adalah termasuk dan menjadi sebab batalnya tayamum. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan.
Yang keempat adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Sekarang tentang mandi wajib. Mandi wajib merupakan cara bersuci atau taharah untuk menghilangkan hadas besar. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Sebab-sebab diharuskannya mandi wajib adalah yang pertama, berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua adalah datang bulan atau haid bagi wanita. Kemudian yang ketiga, keluarnya darah nifas bagi wanita. Yang keempat, sebab melahirkan bagi wanita. Kemudian keluarnya mani. Yang terakhir adalah sebab meninggal dunia. Kemudian rukun mandi wajib ada dua, yaitu yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah mengalirkan air dan membasuhkan air ke seluruh tubuh. Sunnah-sunnah mandi wajib yang pertama adalah membaca bismillah pada permulaan mandi. Kemudian yang kedua mencuci kedua tangan dan kaki. Yang ketiga mencuci dua kemaluan. Yang keempat membersihkan najis. Yang kelima membersihkan sela-sela rambut. Kemudian membasahi seluruh badan. Kemudian wudhu sebelum mandi. Kemudian menggosok badan hingga bersih dari segala kotoran. Selanjutnya adalah mendahulukan anggota badan yang kanan dibanding dengan anggota badan yang kiri. Kemudian menghadap kiblat sewaktu mandi. Kemudian membasuh badan sampai 3 kali. Dan membaca doa seperti membaca doa sesudah wudhu. Kemudian larangan bagi orang yang berhadas besar yaitu yang pertama adalah salat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga memegang mushaf, kemudian yang keempat iktikaf di dalam masjid, kemudian yang kelima bagi wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan intim dan berpuasa. Kemudian sujud tilawah. Tata cara mandi wajib yang pertama adalah dengan berwudu, kemudian berniat mandi wajib dengan membaca nawaitul wusla jinabata lirof'il hadasi fardhon lillahi ta'ala. Kemudian mencuci kedua telapak tangan sambil membaca bismillah. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Menyela-nyela jemari tangan dan menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian membasuh kedua kaki. Setelah itu lakukan wudhu yang kedua. Kemudian berdoa dengan membaca doa setelah wudhu. Manfaat taharah dalam kehidupan. Yang pertama adalah bertaharah mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Kemudian, dengan taharah akan merasa percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain. Yang terakhir, dengan taharah dapat menjaga kebersihan dan kesucian semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan mendapatkan pahala. Terima kasih sudah menyaksikan video yang kami sajikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.